Pemirsa, jumpa lagi bersama saya Astika di Opini Spill the Tea No Salty. Kenapa Spill the Tea No Salty? Karena cuma di Opini kamu bisa spill tanpa takut kita saltyin. Dan opini kali ini mungkin bahasanya agak sedikit berat nih pemirsa, karena kali ini kita akan mendengarkan opini dari beberapa anak muda yang kita tanya-tanya seputar politik. Seperti apa ya kira-kira keseruannya? Jadi tetap ikutin keseruan kita hari ini di Opini Spill the Tea No Salty kali ini. Silakan perkenalan diri kamu, nama, umur, dan status. Halo, kenalin, nama aku Nikita Oktaviani, biasa dipanggil Nikita, umur 17 tahun, status pelajar. Saya Mar'atu Soleha, saya usia 15 tahun, saya statusnya di pelajar SMA di 1 tahun. Oke, Nikita, hari ini kita akan mengetahui pandangan kamu tentang politik. Yang pertama, apa sih yang kamu ketahui tentang politik? Politik itu kebijakan pemerintah buat mensejahterakan masyarakat. Oke. Politik itu seperti usaha bersama buat mencapai ketujuan yang sama gitu. Kalau contoh politik yang kamu temukan di kehidupan sehari-hari kamu apa? Karena saya sebagai pelajar mestinya contoh politik di kehidupan sehari-hari saya itu mesti kayak pemilihan ketua OSIS atau organisasi-organisasi yang lain seperti itu. Contohnya kayak pemilihan ketua RT mungkin. Oke. Menurut kamu demokrasi di Indonesia tuh sudah diterapkan dengan baik atau belum sih? Kalau secara keseluruhan mungkin belum ya, soalnya masih ada suara-suara masyarakat gitu yang belum terdengar, apalagi yang terpencil-terpencil seperti itu. Sudah, menurut saya sudah sangat baik. Kamu percaya parpol nggak? Sebenarnya 50-50, soalnya kalau kelihatannya tuh mungkin kayak awal-awalnya aktif banget mantu di waktu awal-awal masa kampanye, tapi terakhirnya nggak ada yang tahu. Oke. Percaya nggak percaya, karena kan parpol itu kan ada, tapi itu menurut pendapat orang masing-masing. Oke, next. Ada nggak sih tokoh politik favorit kamu? B.J. Habibie. Kenapa tuh? Menginspirasi sekali pastinya. Oke. Bu Susi Pujiastuti. Oke, kenapa tuh? Soalnya beliau tuh keren banget, berani bilang enggak, terus berani turun ke lapangan, pokoknya keren banget. Sebentar lagi kan tahun politik nih. Tanggapan kamu tentang pelaksanaan pemilu di negara kita tuh seperti apa sih? Kalau pemilu sebenarnya secara sistem pemilunya tuh sudah maksimal, cuma kekerasannya tuh masih aja ada yang golput gak milih, itu sayang banget sih suaranya. Oke, tanggapan kamu sama orang yang milih menjadi golput tuh gimana? Itu nggak banget, soalnya kalau misalnya udah dikasih kesempatan buat milih, itu kan berarti sudah ada kesempatan buat menyuarakan apa yang kita rasakan. Jadi kalau misalnya nggak milih, apa berarti pilihan nanti terakhirnya itu udah nggak ada nggak ada pendapatnya dari kita sendiri gitu. Tanggapan kamu kalau ada orang yang memilih menjadi golput? Itu hak mereka masing-masing, kita juga tidak tahu mereka itu pilih siapa dan kenapa alasan mereka golput itu seperti apa sih. Oke, berarti kamu memperbolehkan mereka menjadi golput? Sebenarnya enggak. Next, kalau kamu dikasih kesempatan menjadi seorang pejabat, kamu pengen menjadi pejabat apa? Mungkin presiden juga. Oke, kenapa presiden? Maksudnya mau mengatur negara biar jadi lebih baik. Kalau kamu ya dikasih kesempatan menjadi seorang pejabat, kira-kira kamu pengen menjadi pejabat apa tuh? Menteri Pendidikan. Wih, kenapa tuh? Soalnya biar bisa memajukan pendidikan lagi, terutama buat yang belum terpandang dan yang terpencil. Emang kamu ngelihat pendidikan kita tuh sejauh ini seperti apa sih? Masih kurang fokus, sama apalagi yang tempatnya jauh-jauh kayak yang area timur dan pedalaman gitu masih kurang diperhatikan. Kalau kamu menjadi seorang presiden Indonesia, kamu bakalan bikin program apa? Wah, saya pengen bikin program buat kuliah gratis. Jadi
gratisnya bukan dari SD sampai SMA doang, tapi kuliah juga digratiskan. Oke. Untuk program sendiri belum pasti spesifik banget gitu ya, kayak mungkin lebih ke pendidikan atau kesejahteraan masyarakatnya itu lebih ditingkatkan lagi seperti itu. Oke, next. Kalau kamu jadi presiden Indonesia, apa sih yang pengen kamu ubah dari negara ini? Kayak dia. Enggak ya? Oke, semuanya sudah baik. Oke, terakhir menurut kamu nih, koruptor itu cocoknya dikasih hukuman apa sih? Hukuman yang setimpal pastinya dan seberat mungkin kalau bisa. Oke. Terus kalau kamu jadi presiden Indonesia, apa sih yang pengen kamu ubah dari negara ini? Kalau pertama, pinginnya di sistem pendidikan dulu, orang-orang tuh harus paham kalau pendidikan tuh harus dituntaskan dan nggak cuma sampai sekolah menengah atas doang. Terus nih, kamu menurut kamu nih ya, koruptor tuh cocoknya dikasih hukuman apa sih? Mati, hukuman mati. Terakhir ada nggak yang pengen kamu sampaikan ke para koruptor? Mending nggak usah hidup aja, nggak berguna dan merugikan orang lain. Bukan! Oke, terakhir ya, coba dong bikin slogan untuk kabinet yang kamu pimpin. Kamu masih bingung nggak yang itu? Belum kepikiran. Terserah apapun itu, kalau selucu apapun nggak apa-apa. Apa ya? Kerja healing. Terakhir nih, coba kamu bikin slogan untuk kabinet yang kamu pimpin. Bersama saya Indonesia Maju. Oke. Nah, itu dia pemirsa, tadi sedikit kita sudah bertanya-tanya, kita sudah menanya-nanya kepada beberapa anak muda yang tadi kita tanya-tanya tentang politik. Kita juga tadi sempat nanya, kira-kira mereka tuh percaya nggak sih sama partai politik? Dan bahkan beberapa ada yang percaya, ada yang tidak. Dan seperti apa keseruan lanjutannya? Jadi jangan kemana-mana, tetap di Opini Spill the Tea, No Salty. Oke, silakan perkenalkan diri kamu, nama, umur, dan status. Perkenalkan, nama saya Nadia Valentin Davina, umur 17 tahun, statusnya pelajar. Nama aku Lila, umurnya 15, tahun ini mau 16, terus status saya pelajar. Oke, siapa tadi namanya? Lila. Ya. Ya. Oke, Lila, hari ini kita pengen tahu pandangan kamu tentang politik nih. Pertama, apa sih yang kamu ketahui tentang politik sejauh ini? Politik itu mungkin suatu sistem ketatanegaraan atau suatu sistem dalam kelompok untuk memecahkan suatu keputusan. Oke. Kalau di kehidupan yang biasa kamu temukan, contohnya seperti apa sih? Biasanya politik di sekolah sih, kayak pemilihan ketua organisasi gitu. Oke. Politik menurut saya itu adalah sistem penyelenggaraan yang berhubungan dengan pemerintahan kayak gitu. Oke, kalau ada sih yang menurut kamu itu termasuk politik gitu ya di dalam kehidupan sehari-hari kamu? Ada dong, tentunya contohnya itu di sekolah ada kayak pemilihan ketua OSIS atau pemilihan ketua-ketua yang lain. Oke. Kalau menurut kamu nih, demokrasi di Indonesia itu sudah diterapkan dengan baik atau belum sih? Aduh, kalau misalnya demokrasi di Indonesia itu menurut aku sih memang belum merata ya, belum semuanya itu bisa menyuarakan apa yang mereka ingin suarakan gitu. Oke, contohnya apa tuh? Contohnya, oh ya, yang rame itu kan kemarin harga-harga sempat naik. Udah pada bilang untuk dinaikin, bukannya turun malah makin naik gitu. Luar biasa ya. Belum sih. Kenapa tuh? Mungkin karena demokrasi kan pemerintah bersama dengan rakyat untuk mencapai suatu keputusan bersama. Tapi ada beberapa peraturan yang dari pemerintah itu kurang mendengarkan rakyat gitu. Betul. Jadi belum sepenuhnya baik ya? Ya, belum. Oke. Kamu percaya nggak sih sama partai politik? Percaya. Karena ada. Tapi percaya sepenuhnya atau tidak? Saya kurang tahu sih, soalnya saya kurang paham. Oke, tapi percaya ya? Ya. Berarti apapun yang program yang partai politik itu usungkan, program apapun, kamu percaya aja? Ya.
Kalau itu bikin mikir sih. Kalau aku sih ya mungkin 50-50, belum percaya banget karena juga nggak itu banget ngikutin. Kenapa tuh soalnya? Karena emang nggak tertarik sih. Oke, emang parpol yang sejauh ini kamu kenal seperti apa sih? Parpol yang sejauh ini aku kenal itu ya ada kayak beberapa, ada yang konflik, ada yang bagus juga. Jadi kadang mau percaya atau nggak percaya itu masih mikir juga. Ada yang bilang parpol kayak gini, ada yang bilang parpol kayak gitu. Apalagi kita masih pelajar gitu kan. Jadi masih gimana sih parpol itu gitu. Oke, ada nggak sih tokoh politik favorit kamu? Untuk tokoh politik favorit aku itu ada Kak Bu Sri Mulyani. Oke, kenapa tuh? Karena pintar, terus habis itu cantik, terus kan pasti kan ngurusin uang gitu kan, pasti otaknya harus enggak Nggak ada? ada. Oke. Tapi kamu pengen nggak terjun ke dunia politik? Enggak. Oke, Lila, sebentar lagi kan ini tahun politik nih. Nah, tanggapan kamu tentang pelaksanaan pemilu di negara kita tuh seperti apa nih sejauh ini? Ya baik-baik sih, karena kan udah pakai sistem pemilihan juga, jadi kan menerapkan Pancasila, sila keempat. Terus tapi kadang ada yang politik uang jadi kurang. Ada money politik ya? Yes. Oh, oke. Kamu melihat itu seperti apa nih? Seperti Kamu sebagai seorang pelajar melihat adanya money politik atau politik yang mungkin tidak sehat, seperti apa? biasanya jadi ragu ya, Oke. karena saya kan belum bisa milih, jadi saya ragu buat milih orang-orang saat saya sudah bisa milih. Oh gitu. Oke. Ada nggak sih yang pengen kamu sampaikan nih mungkin ke para pelaku money politik nih? Ya jangan buat saya ragu. Oke, mantap. Tanggapannya yang pertama senang karena udah 17 tahun, berarti kan udah bakal nyoblos. Terus tanggapan lainnya semoga untuk pemilu yang kali ini tuh bisa benar-benar memajukan Indonesia makin lebih baik lagi gitu. Oke. Terus nih, kalau ada orang yang golput itu menurut kamu gimana sih? Tuh kalau ada yang golput itu kayak bahasa Pekalongannya eman-eman gitu. Soalnya kan udah dikasih suara untuk milih, nanti kalau misalnya yang pilih yang lain malah nanti ngedumel. Mending kan dipakai buat menyuarakan apa dia milih yang menurut dia paling baik gitu. Oke. Kalau salah pilih gimana? Kalau salah pilih ya udah sabar aja. Gak bisa gimana-gimanain. Oke. Terus nih, kamu kalau dikasih kesempatan jadi pejabat nih, kamu pengen jadi apa? Menteri Luar Negeri. Wih, kenapa tuh? Karena kan pasti itu berurusan dengan hubungan dengan luar negeri. Kita bisa kan Indonesia itu biar nanti bisa menjalin hubungan yang lebih baik dengan negara-negara yang lain yang tentu bisa memajukan gak hanya pendidikan, ekonomi, terutama budaya juga bisa akulturasi gitu. Wih, pasti kamu mau ambil jurusan kuliahnya HI ya? Iya. Gubernur. Oh, kenapa tuh? Karena namanya keren. Gubernur gitu ya? Ya. Oke. Kalau kamu jadi seorang presiden gitu ya, atau gubernur misalnya, kamu bakalan bikin program apa? Program yang membuat rakyat puas. Contohnya? Contohnya ya mungkin belajar biar lebih enak lagi. Jadi pendidikannya bagus. Oke. Kalau kamu jadi presiden Indonesia nih, apa yang bakal kamu bikin buat program? Programnya mungkin lebih membangkitkan ekonomi-ekonomi yang menengah ke bawah gitu, terutama kan masih banyak banget orang-orang yang dari ekonomi menengah ke bawah itu belum bisa kayak speak up apa mereka, terus habis itu juga bantuannya kadang juga salah gitu. Mungkin dari situ sih lebih dikuatinnya. Oke, gila Bang, jangan lupa pilih saya gitu. Jangan lupa pilih saya. Oke. Terus nih, kalau kamu jadi presiden Indonesia, apa sih yang pengen kamu ubah dari negara ini? Yang pengen diubah
paling pertama karena yang pasti bakal jadi orang pertama yang akan menyuarakan tuh dari kabinetnya, mungkin dibenarkan dulu kalau misalnya itu biar lebih bisa jujur, semangat lagi agar semua rakyat-rakyat Indonesia ini juga makin maju, senang, damai, rukun, dan lain sebagainya. Oke. Next, menurut kamu nih ya, koruptor itu cocoknya dikasih hukuman apa sih? Duh, kalau koruptor tuh padahal sudah ada pasalnya, tapi kadang kok nggak sesuai gitu. Kalau aku sih udah setuju aja sama yang pasal yang ada. Mungkin hukumannya bisa benar-benar sesuai dengan apa yang dia lakukan, karena itu kan uang rakyat, uang apa kadang gitu harus digunakan dengan baik. Terakhir, coba dong kamu bikin slogan untuk kabinet yang kamu pimpin. Gitu. Nggak punya slogan. Apa ya? Kayak Pak Jokowi kan kerja nih. Kalau kamu apa nih? Apa ya? Semangat, jujur, dan apa kayak terserah. Semangat, jujur, happy. Jadi ayo mulai. Oke. 3, 2, 1. Semangat, jujur, and happy. Yeay. Terima kasih Solen. Coba dong kamu bikin slogan untuk kabinet yang kamu pimpin kalau misalnya kamu menjadi seorang presiden. Tenang aja, pasti sejahtera. Yeay. Oke, silakan perkenalkan diri kamu, nama, umur, dan status. Perkenalkan, nama saya Najudin Arini, saya berumur 16 tahun dan saya murid dari SMA Negeri 1 Kota Pekalongan. Perkenalkan, nama saya Madina Kamila, umur saya 16 tahun dan saya pelajar di SMA kelas 10. Oke, manggilnya siapa nih? Madina. Madina, Yeah. Masya Allah. Oke Madina, hari ini kita pengen dengar pandangan kamu tentang politik nih Madina. Sejauh ini apa sih yang kamu ketahui tentang politik? Politik mungkin sesuatu yang berkaitan dengan pemerintah. Oke. Next, contoh politik yang kamu temukan di kehidupan sehari-hari apa nih? Politik yang di kehidupan sehari-hari itu mungkin saya pernah memilih ketua OSIS atau ketua organisasi yang lain. Oke. Mungkin kalau politik sendiri itu lebih ke pemerintah ya, tapi setelah saya pelajari, politik itu suatu usaha yang dilakukan untuk mewujudkan kepentingan bersama. Oke. Kalau di kehidupan sehari-hari kamu nih, yang menurut kamu itu termasuk politik itu apa sih? Karena saya berstatus sebagai seorang pelajar, jadi mungkin pemilihan ketua OSIS atau ikut organisasi itu termasuk dalam politik. Oke. Next, menurut kamu nih ya, demokrasi di Indonesia itu sudah diterapkan dengan baik atau belum sih? Kalau peraturannya mungkin sudah, tapi dalam pelaksanaannya mungkin belum ya. Kenapa tuh? Mungkin di Indonesia sendiri itu sudah ada ketentuan untuk berbebas pendapat, namun dalam pelaksanaannya mungkin belum terlaksana dengan baik sebenarnya. Mungkin sebagian ada yang udah diterapin dengan baik atau ada yang belum juga sih. Kayak misalnya untuk kebebasan berpendapat gitu. Oke, terus? Tidak. Next, kamu percaya nggak sih sama parpol? Percaya karena ada. Oke. Tapi percaya 100% nggak? Enggak. Nggak, kenapa tuh? Percaya nggak percaya? Kenapa tuh? Karena mungkin dari saya sendiri belum begitu mendalami tentang politik seperti itu, jadi belum bisa mengasih alasan yang jelas. Tokoh politik favorit kamu siapa? Bapak B.J. Habibie. Widih, kenapa tuh? Karena kisah beliau sangat menginspirasi, terutama bagi saya seorang pelajar. Oke. Mungkin Pak Ganjar Pranowo. Oke, kenapa tuh Pak Ganjar? Sangat bersahabat dengan rakyat-rakyatnya. Oke. Next, sebentar lagi kan tahun politik nih. Tanggapan kamu tentang pelaksanaan pemilu di negara kita sejauh ini seperti apa sih? Udah baik sih, karena kan itu kan sistemnya kayak voting gitu ya, jadi kan masyarakatnya itu bisa milih nih gitu. Oke. Kebetulan saat tahun politik saya juga sudah berkesempatan untuk memilih. Mungkin di Indonesia sendiri sudah ada kebebasan untuk berpendapat, jadi sudah baik pelaksanaannya. Oke. Kalau tanggapan kamu
kamu sama orang yang memilih menjadi golput seperti apa? Mungkin itu pilihan dia, tapi kan kita dapat kesempatan untuk memilih dan hasilnya itu juga untuk kita. Jadi kenapa harus golput? Oke. Itu tidak baik ya, karena satu suara itu bisa menentukan negara buat kedepannya gitu. Kalau menurut kamu ya, pemimpin yang baik itu seperti apa sih? Pemimpin yang mau mendengarkan suara rakyatnya. Oke. Next, kalau kamu dikasih kesempatan menjadi seorang pejabat, kamu pengen menjadi pejabat apa nih? Buat pejabat apanya sih saya kurang itu, tapi yang pasti itu pejabat yang baik buat rakyat-rakyatnya ya. Mungkin presiden. Oke, kenapa tuh? Karena bingung juga sih. Oke, kalau kamu jadi presiden Indonesia, kamu bakal bikin program apa? Program-program yang mensejahterakan rakyat, terutama di bidang pendidikan. Wow. Kalau kamu jadi presiden Indonesia, apa sih yang pengen kamu ubah dari negara ini? Pertama yang saya pengen ubah, terutama di Pekalongan, itu mungkin peraturan di lalu lintasnya, karena masih sangat padat dan berantakan banget. Oke, next. Kalau kamu jadi presiden Indonesia, kamu bakalan bikin program apa? Program yang bisa mensejahterakan rakyatnya dan tidak merugikan salah satu pihak. Contohnya apa tuh? Contohnya, mungkin Di bidang ekonomi, pendidikan, atau apa? di bidang ekonomi mungkin bisa membantu orang-orang yang kurang dalam ekonominya, bukan orang-orang yang misal sudah mampu tapi mendapatkan itu tidak yang seperti itu. Kemudian di bidang pendidikan itu lebih ke diratakan aja sih. Oke, kamu melihat pendidikan di Indonesia belum merata ya? Belum meratanya kenapa tuh? Seperti apa? Aduh, Susah ya? iya. Oke, misalnya kayak ada di daerah-daerah yang ada yang pendidikannya bagus, tapi di daerah-daerah lain Iya, belum seperti terjangkau gitu ya. kalau misalnya di pelosok itu kan mungkin belum terfasilitasi dengan baik. Oke. Next, menurut kamu koruptor itu cocoknya dikasih hukuman apa sih? Yang setimpal dengan perbuatannya. Contohnya? Mungkin penjara dalam kurun waktu yang lama Oke, apakah itu cukup membuat jerah? dan denda pastinya. Oke. Dihukum sesuai apa yang udah dia perbuat sih, dan itu membuat efek jerah buat si koruptornya itu dan tidak merugikan buat maksudnya kita merasa adil gitu. Oke. Dia pantas buat dapat itu. Oke, ada nggak yang pengen kamu sampaikan ke para koruptor? Jangan koruptor. Jangan korupsi. Oh, jangan korupsi. Jangan korupsi. Pemirsa, itu dia tadi keseruan kita hari ini bersama para anak muda yang kita tanya-tanya dan minta spill-spill tentang politik ya. Tadi kita sempat tanya, mereka percaya nggak sih sama partai politik? Ada yang percaya, ada yang 50-50. Kemudian kita juga nanya nih, ada nggak sih tokoh-tokoh favorit mereka? Ada ya kira-kira, ada beberapa yang ngefans sama Gubernur Jawa Tengah, ada juga yang sama Menteri Keuangan ya, dan ada lagi banyak ya tadi ya. Kita juga tadi sempat nanya tentang kira-kira kalau mereka jadi presiden Indonesia apa sih yang bakal mereka ubah. Ada yang mereka pengen mengubah sistem pendidikannya, ada juga yang pengen mengubah sistem keekonomiannya gitu ya, perekonomiannya gitu. Jadi ternyata pandangan anak-anak muda tentang politik itu menarik ya ketika kita kulik dan kita ulas bersama gitu ya. Dan mungkin masih banyak nih teman-teman atau pemirsa di rumah yang punya pandangan yang berbeda. Dan karena di opini kita bisa spill-spill apapun jadi tanpa takut. Jadi mungkin lain kali kita bisa bertemu di opini episode yang lainnya dengan pemirsa di rumah mungkin ya. Jadi mungkin itu saja opini kita kali ini. Terima kasih sudah menonton opini. Saya Dia Astika pamit undur diri dari hadapan Anda. Assalamualaikum dan bye-bye.